Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullohal jalla sana'uhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal mukinin wa nukirru biwahdaniyatihi iqraras shadiqin wa nasyhadu alla ilaha illallahu rabbul alamin khaliqus samawati wal jibali wal bihari wal aradina wa mukalliful insi wal jinni wal malaikatil muqarrabin biqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin fa innahu aghnal aghniyai an syirkatil musyrikin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin amma ba'du. Yang saya hormati imam berjamaah salat maghrib berserta semua makmum, yang saya hormati panitia penyelenggara, yang saya hormati Ustadz Ahmad ini yang menghubungi saya dan beliau menanyakan temanya apa Pak? Temanya silaturahmi. Oleh karena itu kita merenungi surah An-Nisa ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu semua kepada Rabb kamu, kepada yang membimbing kamu, kepada yang memelihara kamu, kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu semua dari diri yang satu, min nafsin wahidatin, wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan pasangannya itu dari diri yang satu itu. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, dan Tuhan kamu memperkembangbiakkan kamu semua dari diri yang satu dan pasangannya itu, minhuma. Wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham, dan wahai manusia, bertakwalah kamu semua kepada Allah yang kamu semua dengan namanya saling memohon. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan peliharalah hubungan kerahiman. Wal arham, ini ada kalimat yang disimpan, yaitu lafal wattaqu al arhama. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah terus menerus terhadap kamu menjaga dan mengawasimu. Ini kalau kita renungi, kita tadaburi, kita pahami An-Nisa yang pertama ini ada 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Yang kedua adalah alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Pembahasan yang ketiga wa khalaqa minha zaujaha. Bahasan yang keempat wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a.
Pembahasan yang kelima, wattaqullahalladzina tasaaluna bihi wal arham. Dan yang keenam, ini bisa 6 pembahasan, bisa 5 pembahasan. Tadi awalnya saya bilang 5, ternyata 6. Ini kalau 5 ada yang dibagi menjadi 2. Kalau yang 6 yaitu kalimat alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dengan yang pertama, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Ini satu pembahasan. Yang kedua, wa khalaqa minha zaujaha. Yang ketiga, wa batsa minhuma rijalan katsirau wa nisaa. Yang keempat, wattaqullahalladzina tasaaluna bihi wal arham. Dan yang kelima, innallaha kana alaikum raqiban. Kalau satu pembahasan memerlukan waktu 10 menit, insya Allah kita ngaji ya 50 sampai 60 menit. Sehingga waktu isya insya Allah sudah manjing. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu semua kepada Rob kamu, kepada yang membimbing kamu, kepada yang merawat kamu. Rob ini artinya banyak, yang telah menciptakan kamu semua dari diri yang satu. Di tafsir-tafsir mereka, beliau-beliau para pakar ini sepakat yang dimaksud nafsin wahidatin adalah Nabi Adam. Sesuai dengan hadisnya seperti itu. Sehingga manusia ini berkembang biak dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam itu. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan yang dimaksud zaujaha adalah Siti Hawa. Ternyata Hawa menurut hadisnya ini diciptakan bukan dari sperma Adam, tapi dari tulang rusuk sebelah kiri. Berarti Hawa diciptakan ini bukan dari hasil hubungan. Artinya Hawa ini keturunan aseksual dari individu tunggal. Waktu itu cloning ini sedang menjadi pembicaraan yang heboh di dunia. Karena pakar biologi dari Australia ini berhasil mengklon kambing Dolly, ya, domba Dolly. Artinya melahirkan kambing ini bukan dari sel sperma, tapi diciptakan dari sel jaringan. Waktu itu saya masih sering diundang mahasiswa, masih muda saya. Ada mahasiswa yang bertanya tentang cloning itu. Bagaimana Pak Yai tentang cloning? Cloning ini sudah ada di Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat yang pertama. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan Allah menciptakan pasangan Adam. Ini bukan diciptakan dari sel spermanya, tapi dari sel jaringan yang ada di tulang rusuk. Berarti Hawa adalah keturunan aseksual dari individu tunggal. Definisi cloning seperti itu. Menurut Imam Abul Fadl Hasan Ibrahim, ini peneliti tentang cloning. Kalau kita cermati di Al-Quran, ada 3 manusia yang diciptakan Allah secara khawarikul adah.
di luar kebiasaan. Menurut ilmu biologi, manusia kan termasuk generatif, ya, berkembang biaknya ini dengan hubungan persetubuhan. Tapi ada 3 manusia yang tidak melalui itu. Yang pertama Adam, yang kedua Hawa, yang ketiga Nabi Isa. Ini diciptakan Allah di luar kebiasaan. Maka cloning waktu itu langsung mati, artinya tidak dibicarakan. Karena ada kelompok besar yang takut. Takut. Kalau memang kelahiran manusia tanpa bapak bisa menjadi sebagai Tuhan, maka mestinya yang harus dipertuhan itu Adam. Tanpa bapak, tanpa ibu. Sedangkan Hawa ini berbapak, sedangkan Al-Masih beribu tanpa bapak. Di surah Ali Imran ayat 59, inna masala Isa indallahi kama sali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Jadi Isa ini sama dengan Adam. Maka kalau cloning ini terus dibicarakan, ada kelompok yang ketakutan itu, sehingga ilmu tentang cloning tidak dikembangkan. Kalau Islam ini sangat terbuka, monggo ya, cuman jangan sampai manusia dikembangkan melalui cloning. Kalau tujuan ilmiah, Quran tidak pernah grogi. Ayat-ayatnya diteliti. Monggo sampai terbukti. Nah, tapi kalau berkembang biaknya melalui cloning, ini yang nanti timbul masalah besar. Ya. Jangankan cloning, bayi tabung saja bermasalah. Contohnya di gelas-gelas kacanya Nia Daniati, apal sampean berarti. Kalau binatang, kewan, walaupun vegetatif, vegetatif, generatif. Dulu waktu saya kecil, orang kampung kalau punya sapi perempuan, betina, njur kepengen duwe anak, niku mesti ditemokna karo pejantan. Niku le main teng latar niku. Banyak anak-anak muda yang nonton, yang tidak berani nonton ibu-ibu. Kecil seperti itu, tapi sekarang sudah enggak ada. Karena sudah ditemukan pedet tabung. Ya, bukan bayi tabung tapi pedet tabung. Sehingga itu menjadi teknologi sekarang. Kepingin duwe pedet wis ora perlu ngawinaken dengan pejantan, gerin ngundang mantri perpedetan. Dulu waktu saya muda itu setelah ditemukan, itu spermanya dimasukkan orang. Lah di sana dipejet, jret. Nah, sekarang sudah pakai suntikan. Nikulah tentang makhluk hidup, Ternyata An-Nisa pertama itu banyak sekali yang dibicarakan, antara lain itu. Ternyata Hawa ini diciptakan bukan dari sperma Adam, tapi dari sel jaringan yang ada di tulang rusuk sebelah kiri. Kemudian seandainya waktu itu, waktu Allah menciptakan Adam, Allah mau dan menghendaki menciptakan 1 juta Adam, itu sangat bisa. Terus menciptakan 1 juta Hawa.
terus nikah massal. Penduduk bumi langsung 2 juta. Setelah nikah massal, kemulan massal. Ngertos nggih kemulan? Nggih nek wong desa ngerti, nek wong kota ya ora ngerti nggih. Kelon massal. Nggih. Hamil massal. Nggih. Terus melahirkan massal, kembar massal. Langsung penduduk bumi 4 juta. Bapak 1 juta, ibu 1 juta, anak 2 juta karena kembar semua, nggih. Tapi mengapa itu tidak dipilih Allah? Ya. Allah lebih telaten dan sabar dari diri yang satu itu. Karena agar terwujud hubungan persaudaraan. Alasannya itu. Nanti di pembahasan yang keempat. Lah niki saat ayat ini turun, nggih Al-Maidah pertama niki di sana, nggih di Arab. Ini sedang terjadi kesenjangan gender. Nggih di mana kelas laki-laki niki merasa berkuasa, merasa yang paling sempurna. Sehingga ibu sangat direndahkan, dieksploitasi, diperbudak, ada yang hanya dianggap sebagai pemuas, bahkan Rasul menangi itu saat dakwah ada di sana. Kalau ada ibu hamil, kemudian diketahui jabang bayinya yang akan lahir ini perempuan, ini banyak yang ditanam hidup-hidup setelah lahir. Berarti kalau ibu hamil dan sudah diketahui yang dikandung niki calon perempuan, bapaknya ini membuat lubang di belakang rumah. Ada riwayat membuat lubang di padang pasir. Kalau ibu itu terasa mau hamil, niki langsung disuruh jongkok di atas lubang itu. Begitu melahirkan jabang bayi, bapaknya langsung mengambil alat untuk ngubur itu. Masih hidup itu. Ayatnya ada, hadis sahihnya banyak itu. Itulah dakwah disampaikan di wilayah seperti itu. Ya. Betul-betul perempuan ini sangat direndahkan. Lah inilah tanggung jawab dakwah. Sehingga Rasul ditugas oleh Allah untuk membenahi sistem hidup yang seperti itu. Karena tidak akan damai, karena hanya memunculkan pemberontakan-pemberontakan. Karena apa? Ternyata bapak dan ibu itu berasal dari diri yang satu itu. Sehingga kalau bapak menindas ibu, sebetulnya sedang menindas dirinya sendiri. Nikilah Islam. Sehingga kesetaraan itu betulnya milik Islam, bukan milik Barat. Cuman Islam memang nopo nggih dalam mendakwahkan An-Nisa yang pertama niki memang kekurangan dana. Nggih. Sehingga yuk keburu yang mengakui kesetaraan itu Barat. Bukan Barat. Kesetaraan itu milik Islam. Itulah di Arab. Saat An-Nisa turun, ini sedang ada kesenjangan gender itu. Tapi terus Islam didakwahkan dan ibu terangkat, sehingga setara dengan bapak, dan langsung dijadikan judul surat An-Nisa itu. Kan nggak ada surat bapak-bapak ibu. Lah ibu ini perlu diangkat oleh Al-Quran menjadi surat ibu-ibu itu, An-Nisa.
karena berasal dari diri yang satu. Saat An-Nisa ini turun di barat, ini sedang ada kelas warna kulit, ya, di mana kulit putih ini merasa paling sempurna, paling berkuasa, dan kulit hitam itu diperbudak. Ternyata tidak pernah damai, ya. Kulit hitam terus ditekan, dan orang kalau ditekan secara otomatis ini akan melawan, sehingga karena kulit hitam terus ditekan, diperbudak, ya yang timbul pemberontak-pemberontak. Sehingga kulit putih yang merasa berkuasa tidak akan mengalami damai, tidak akan mengalami tentram. Karena ginjagong seneng-seneng, kulit hitam jotos, karena ditekan. Inilah Islam datang. Ternyata kulit hitam maupun kulit putih berasal dari diri yang satu itu. Dan ternyata di barat kesetaraan ini terwujud. Sehingga di Amerika sendiri yang sering mengklaim yang punya kesetaraan, ini kulit hitam pernah menjadi presiden. Sebetulnya kesetaraan milik Islam, milik surat An-Nisa itu. Ya, kalau kulit hitam diperbudak, kemudian kulit putih yang merasa berkuasa, sebetulnya kulit putih sedang mencengkeram wajahnya sendiri, ya, sehingga gak mungkin bahagia. Inilah ternyata manusia ini pada dasarnya adalah saudara. Kemudian di timur, saat An-Nisa pertama turun, ini sedang ada kesenjangan kasta, di mana Brahmana ini merasa paling sempurna, berkuasa, sehingga tidak ada kompetensi dalam kehidupan. Yang ada ya kesenjangan itu. Walaupun tidak punya pengetahuan, tidak berkompeten untuk memimpin, tapi karena anak Brahmana, ia tetap menjadi pemimpin. Dan saya merasakan itu. Kasta bukan hanya di masyarakat umum, masuk di dalam Islam. Saya lahir di tengah-tengah Islam yang ada bau-bau kasta. Saya merasakan betul. Waktu itu saya masih anak-anak, sering diajak ayah saya ngaji ke Kauman. Saya masih berumur 7 tahun. Saya sering diboncengkan sepeda ontel itu. Lah sekali tempo saya ngobrol-ngobrol dengan bapak. Untuk saya matur begini, Pak, ngapa? Saniki bapak teng Kauman ngaji. Insya Allah kula ngemben mulang. Bapak tidak percaya. Oh, orang ngandel. Deke kamulang nang Kauman, ora klakon. Niki. Jadi saya merasakan betul saya lahir di tengah-tengah kasta. Karena bapak saya merasa sudra. Sehingga tidak mungkin anak sudra itu bisa bertempat di tempatnya Brahmana. Niki. Saya merasakan itu. Untuk saya bertanya, kudune kalau ada anak punya cita-cita kan didorong. Oh lip tak dongakno, kan? Malah tidak ngandel itu, orang ngandel. Deke kemulang nang Kauman. Njok saya bertanya, lah dene bapak malah mboten ngandel. Deke udu putrane Mbah Muntaha. Ya.
Ora kelakon dheke mulang nang Kauman. Dheke udu putrane Mbah Maskur Bumen. Niki. Jadi saya melihat Bapak ini sebagai sosok sudra yang tidak punya optimistis. Yang beliau punya adalah pesimis. Jadi saya merasakan betul kalau dakwah ini tidak gigih ke Al-Quran, maka sisa-sisa kasta itu tetap akan bercokol itu. Saya merasakan. Alhamdulillah Allah itu mendengarkan suara saya. Waktu saya matur ke Bapak almarhum Pak Kiai Haji Syarif Hidayat bersama Pak Kiai Haji Haidar Idris itu rawuh ke tempat saya. Kaget saya. Pikirannya saya, walah ki wong agung-agung kota rawuh mingon sudra. Ternyata itu ada apa Pak Yai? Pertama silaturahmi, yang kedua berdasarkan usulan jamaah. Panjenengan saya minta ikut ngaji Sabtu Pahing. Niki kula langsung kelingan nalika bapak orang ngandel. Ning bapak mun sedo waktu itu. Imbane dereng sedo kan piyantun kalih tak gawa nggih kan. Niki Pak, sing ora ngandel niki. Njuk saya berpikir, oh berarti cita-cita itu sangat penting. Ya, dan kalau bisa cita-cita itu sudah diarahkan sejak kecil. Agar anak ini memiliki cita-cita. Saya melihat di Al-Quran itu Nabi Yusuf. Karena punya cita-cita tinggi. Nganti impen-impenan itu. Itulah cita-cita ngazman, nggih. Cita-cita yang kuat sampai masuk ke dalam sungsum, nggih. Niki sering mimpi dan Nabi Yusuf mimpi melihat bintang 11, melihat matahari dan rembulan bersujud kepadanya. Dan Yusuf menyampaikan ke ayahnya Yakub. Ayahnya ngendika, kowe meneng wae, impen kowe aja diceritakno nang kangmas-kangmase. Ternyata kisah Yusuf di surat Yusuf niki, ini sudah saya teliti, Yusuf ini mewakili 10% kehidupan. Dan kangmas-kangmase Yusuf yang 10 itu mewakili 90% orang hidup itu gagal. Karena tidak punya cita-cita. Kangmas-kangmase Yusuf yang 10 itu enggak punya prestasi apa-apa itu. Karena salah mengambil strategi. Tapi begitu Yusuf terkabul impiannya, cita-citanya mewujud menjadi raja di Mesir, itu kangmas-kangmase datang dan merasa bersalah. Salah mengambil strategi. Mila perlu panjenengan meneliti surat Yusuf itu, dipelajari betul. Bahwa cita-cita itu sangat penting. Nggih. Syukur cita itu saking kuatnya nganti impen-impenan. Seperti Nabi Yusuf itu nganti impen-impenan itu. Nikilah perjalanan ya. Saya merasa betul bahwa saya lahir di tengah-tengah agama yang ada Hindunya. Kasta itu kan Hindu, okay. Dan ada Budanya, okay. Adat-adat yang lengket itu saya melihat itu. Seperti nuwun sewu, nelung dino, nyeminggu, okay. Matang polo, ini kan bukan milik Islam itu, ya. Tapi saya lahir di sana, dan saya sudah nggak pernah mengikuti itu. Maka tujuan terhadap saya werna-werna niku, nggih. Tapi karena saya sudah menemukan keyakinan di wahyu, ya tetap walaupun dituduh, malah seneng saya, karena tujuannya mer, nggih.
Kalau Rasul ini saat menyampaikan dakwah kan tujuannya kan majnun, sihir, nggih kan? Lah kula dituduh tolib wis Muhammadiyah. Kan maer, nggih kan? Nggih. Tolib wis MTA. Kan maer, nggih kan? Alhamdulillah dituduh-tuduh maer. Lah niki. Jadi saya makin gigih. Nikulah yang saya lahir di tengah-tengah agama karena jauh dengan wahyu sehingga tidak terasa Bunda Hindu masuk. Lama-lama Yahudi masuk tidak terasa niku. Niku yakin. Lah oleh karena itu saya gigih nggih. Ke wahyu ya. Waktu itu saya pamit ke Bapak, Pak, saya akan keluar dari mana? Dari organisasi. Lah ngapa sih sumpek kaya urip nang kamar ning ora ana jendelane. Ora tayang ambekan aja. Ngoten Bapak mencegah saya. Nek dhewe metu sing arep benah-benah sapa? Niki sehingga yuk saya bertanggung jawab membenahi lingkungan saya. Dan apa yang saya lihat di Al-Qur'an, setiap saya sampaikan di lingkungan saya, mereka menolak. Tapi tetap saya gigih nggih. Alhamdulillah pelan-pelan ya tetap ada yang menerima. Nikilah saat An-Nisa turun di timur sedang ada kesenjangan kasta itu. Dan alhamdulillah Islam terus gigih dengan dakwahnya. Sekarang hilang kasta itu hilang. Di mana semua orang ini punya hak. Dengan hak yang sama akan menjadi siapa itu haknya sama. Al-Quran lebih membuka lebar peluang-peluang tersebut. Ternyata manusia ini memang mudah sekali muncul rasa saudara. Jenengan diikat dengan Masjid Al-Mafazah. Ini dalam pikiran ini muncul rasa saudara. Jenengan diikat organisasi, itu juga muncul rasa saudara. Jenengan diikat kebangsaan. Jangan ketemu wong Kalimantan nang Amerika. Wah, dene ana sedulur piye? Ngoten nggih? Seperti ikatan kedaerahan. Saya pernah ke Madura, mampir di Surabaya. Lah di sana saya lapar. Lah saya masuk warung, nggih. Di halaman warung sudah ada mobil plat AAF. Saya langsung dalam otaknya itu, wah, ini anak sedulur iki. Padahal saya belum melihat orangnya. Begitu saya masuk warung, saya tidak langsung pesan makanan, tapi saya nengok kanan kiri, wong Wonosobo yang mana? Kan genah. Nang Surabaya kuapan buadruke melong-melong mesti wong Wonosobo. Karena delederan keringet nggih. Sak jagung-jagung. Temenan teng pojok kidul ana wong melong-melong. Kitroke saya mendekat, "Mas, ngapunten, wonten apa Mas?" Waktu itu saya masih kepala 4, nggih, masih muda. Mereka manggil kula nggih, "Mas, wonten apa Mas?" "Ndak leres jenengan Wonosobo." "Lah dene ngertos bathukipun." Nggih. Mereka weruh bathuke kula melong-melong, ya langsung jenengan ya Wonosobo, lah dene ngerti bathukipun. Niki dadi sedulur niki. Niki lah AAF. Ketemu nang Surabaya dadi sedulur. Dan persaudaraan seperti ini tidak menanyakan organisasi, tidak menanyakan agama. Mas, Rika Yahudi Pak? Tidak, kan? Ini hanya 3 huruf itu. AAF. Itu sudah mengikat saudara. Nikilah manusia. Karena berasal dari diri yang satu itu. Wabas samin huma rijalang kasiro wanisaa. Pembahasan yang ketiga. Manusia berkembang biak dari diri yang satu itu dan pasangannya. Ya, berarti berkembang biak dari rahim Hawa. Lha niki sing kula kaget.
Kula ora ngerti niku. Wonten ilmu sing aneh. Lah waktu itu kula ditakoni kalih ibu-ibu pernah Mbak Yu dengan saya. Bertanya ke saya, mbasake anak begini, "Lek, nyong arep takon, anak apa Yu? Apa bener menusake asline kethek?" Lanjur kula takon, "Lah jarene sapa Yu?" Jarene anake nyong. "Mbok, mbere bener nek menusa asline kethek." "Lah dike jarene sapa?" "Jarene Pak Guru nang sekolahan." "Bener apa ora sih, Mbok?" "Ya gede iki donge takon karo Pak Guru. Berarti Pak Guru ya anakan kethek. Nek Pak Guru ngudung berarti ya ora nyata. Tapi nek Pak Guru ora ngudung berarti nyata." Niki ya, wong desa kan lugu nggih. Lah niki njur saya harus mencari, saya harus belajar. Ternyata jebulane niku sing mere-mere menusa asline kethek niku jenenge Charles Darwin. Niki tak luru terus niku. Lah pas saya merenungi Al-Anbiya 30 nggih. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotkon fawatakna huma wa ja'alna kulla syai'in hayyin minal ma' wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Di penggalan yang akhir Al-Anbiya mengatakan, aku ciptakan semua yang hidup ini dari air. Menurut Sayyid Qutb di tafsirnya, itulah teori Darwin yang pertama. Di Darwin meneliti semua makhluk hidup ini terwujud dari air. Inilah liciknya Yahudi. Karena Yahudi memahami Al-Quran. Ternyata di Al-Quran itu memang seperti itu. Aku ciptakan segala yang hidup dari air. Darwin menemukan teori itu. Teori Darwin disebar ke seluruh dunia. Dan dunia menganggap Darwin adalah pemikir besar dan bapak biologi. Karena teori itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, masuklah teori Darwin di dunia Islam. Islam tidak bisa menolak. Setelah teori yang pertama itu diterima di seluruh dunia, baru Darwin melanjutkan teori evolusinya. Ternyata bertentangan dengan An-Nisa yang pertama. Bahwa menurut Darwin teori evolusi ini seperti itu, tapi ternyata menurut An-Nisa manusia ini berkembang biak dari rahim Hawa, bukan rahim monyet. Nikilah yang Islam itu harus gigih niku. Niki sebetulnya pembahasan ini panjang ya, tapi karena sudah ada azan ini. Kemudian yang keempat ini yang intinya. Wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Wahai manusia, bertakwalah kamu semua kepada Allah yang dengan namanya kamu semua saling memohon. Wal arhama. Wal arhama ini wawunya itu wawu ngatop, ada maktuf ngaleh yang disembunyikan, yaitu lafal wattaku. Wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wattaku al arhama. Gramatikanya seperti itu. Tapi lafal wattaku yang kedua disembunyikan. Lah wattaku yang pertama takut pada Allah, wattaku yang kedua artinya merawat hubungan kerahiman. Mengapa manusia berasal dari diri yang satu? Agar terhubung kerahiman itu. Wal arhama. Ada qiraah Imam Hamzah. Ini membacanya warrohmi. Wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi warrohmi. Nikulah silatur rohmi. Tapi mushaf Indonesia semuanya wal arham. Dan yang
ada warrohmi itu qiraah Imam Hamzah. Jadinya silatur rohmi. Kalau mengikuti ini silatul arham. Sama itu. Al arham jamak, kalau rohmi mufrad. Yang terakhir innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terus menerus terhadap kita. Ini menjaga dan mengawasi. Nih, satu detik kita lepas dari penjagaan Allah, kecelakaan bisa total. Niku yakin. Ya. Waktunya habis dan tidak ada tanya jawab. Mohon maaf, kita tutup bersama dengan kafaratul majlis dan tahmid bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.